Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada kesempatan siang hari ini dalam mata pelajaran fikih kelas 9 MTS Al-Usmani, di mana pokok pembahasan pada siang hari ini adalah larangan tentang riba. Dengan saya, Bapak Abdul Muiz Firdaus. Di mana Bapak Guru harapkan setelah anak-anak sekalian menyaksikan video ini atau melihat video ini dapat menjelaskan yang pertama pengertian riba dengan tepat, dan juga dapat menyebutkan macam-macam riba dengan teliti, serta setelah membaca buku dan melihat video ini, anak-anak juga dapat menyebutkan ayat-ayat diharamkannya riba dengan tepat, beserta nanti penyajian klasifikasi macam-macam riba dengan tepat pula. Di mana yang pertama, pengertian tentang riba. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan atau kelebihan. Bahasa Arabnya adalah az-ziyadah. Sedangkan pengertian riba menurut istilah syara ialah penukaran sesuatu yang tidak diketahui kadar kesamaannya menurut aturan hukum syara saat terjadinya akad, baik mengakhirkan kedua barang penukaran atau salah satunya. Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan tersebut. Dalil tentang keharaman riba ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun narallati u'iddat lil kafirin, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan juga potongan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya adalah, dan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Demikian ayat tentang keharaman riba. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam riba, di mana riba itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah riba fadl. Pengertian dari riba fadl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar-menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama takaran atau timbangannya, seperti menukar 1 gram gelang emas dengan 1/4 gram kalung emas. Walaupun di situ beda bentuknya, akan tetapi karena sama-sama berupa emas dan
berbeda takaran atau timbangannya, maka di sini hukumnya adalah riba dan disebut dengan riba fadl. Adapun dalilnya yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal birru bil birri wasya'iru bis syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi masalan bi masalin sawaun bisawain yadan biyadin faman zada awis tadada faqad arban. Dan yang kedua adalah riba yad, di mana riba al-yad adalah tambahan yang diisyaratkan dari orang yang dihutangi sebagai ganti dari penundaan pelunasan hutangnya. Dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu bil-zahabi riban illa ha'a wa ha'an wal fiddatu bil fiddati riban illa ha'a wa ha'an wal birru bil birri riban illa ha'an wa ha'an wasyairu bis syairi riban illa ha'an wa ha'an. Dan contoh dari riba al-yad di sini adalah Dodi menawar sapi di pasar hewan seharga 5 juta. Tapi Dodi akan membayarnya 5.200.000 saat membayarnya di rumah Dodi. Di sini belum terjadi kesepakatan akad, lalu kedua belah pihak berpisah. Maka hukum dari akad ini disebut dengan riba al-yad. Dan yang ketiga adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang diisyaratkan dari orang yang dihutangi sebagai ganti dari penundaan pelunasan. Dalilnya adalah penggalan dari hadis Rasulullah SAW, ala innamal riba fin nasi'ati. Contohnya adalah Amir meminta uang 100.000 rupiah kepada Amar sebagai imbalan penangguhan penyitaan motornya yang belum lunas masa cicilannya. Maka di sini hukumnya adalah riba nasi'ah. Dan yang keempat atau macam riba yang terakhir adalah riba qored atau qordi, di mana riba qordi adalah manfaat atau barang yang diisyaratkan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Kreditur itu orang yang memberi pinjaman, debitur adalah orang yang meminjam. Hadisnya atau dalilnya adalah kullu qordin jaro manfaatan fahuwa riban, di mana contohnya dari riba qordi ini adalah Pak Suja membeli pisau dengan dihutang seharga 7.000 rupiah yang dibayar seminggu kemudian, yang mana harga dari pisau tersebut adalah 5.000 rupiah jika dibayar kontan. Maka jenis hutang di sini disebut riba qordi. Demikian macam-macam riba anak-anak. Dan selanjutnya, apa hukum melakukan riba itu? Riba itu hukumnya haram ya. Jadi jangan sekali-kali melakukan praktek riba. Terus, apa sih bahaya riba itu? Bahaya riba diantaranya yang pertama bagi jiwa manusia. 1. Dapat menumbuhkan sifat egois. Yang kedua, menghilangkan perasaan sosial. Yang ketiga, selalu haus untuk mengumpulkan harta. Dan yang kedua, bahaya riba bagi masyarakat. Bahaya riba bagi masyarakat yang pertama adalah dapat menumbuhkan permusuhan. Terus
bahaya riba bagi ekonomi. Yang pertama adalah dapat melahirkan kesenjangan sosial. Yang kedua adalah di mana segelintir orang berharta berlimpah, hartanya berlimpah, tapi yang lain semakin miskin. Demikian daripada bahaya-bahaya daripada riba. Lantas, bagaimana menghindari kegiatan riba tersebut? Caranya adalah dalam syarat jual beli agar tidak menjadi riba. Yang pertama adalah 1. Sama jumlah timbangan dan banyaknya. Timbangannya harus sama, banyaknya atau jumlahnya itu harus sama. Yang kedua, dilakukan secara tunai atau cash. Dan yang ketiga, agar terhindar dari riba adalah akad selesai sebelum meninggalkan majelis atau tempat akad tersebut. Dan yang selanjutnya, apa hikmah diharamkannya riba? Hikmah diharamkan riba antara lain yaitu terhindar dari sifat serakah, mencegah permusuhan, menumbuhkan saling tolong-menolong antara sesama, dan yang keempat adalah mencegah munculnya sifat pemboros, di mana semuanya itu dapat menghindarkan manusia dari perbuatan zalim. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran tentang riba pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan membawa barokah dan manfaat. Tetap semangat untuk belajar, menjaga imun dan iman. Dan juga sekian dari saya. Akhiran, assalamualaikum